Baik teman-teman, kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara melakukan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan Key Performance Indicator. Ya, jadi apa itu Key Performance Indicator? Nah, Key Performance Indicator ini merupakan suatu set ukuran kuantitatif yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengukur atau membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dan operasional perusahaan. Ini adalah pengertian mengenai Key Performance Indicator. Terus, kenapa Key Performance Indicator ini sangat dibutuhkan dalam penilaian kinerja karyawan? Jadi, karena bagi dalam suatu perusahaan, KPI atau Key Performance Indicator ini merupakan patokan untuk mengukur kinerja karyawan. Sedangkan bagi karyawan, KPI ini merupakan target kerja yang harus dikejar oleh karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, jadi ini alasannya kenapa KPI ini sangat diperlukan bagi suatu perusahaan. Terus bagaimana caranya kita melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan KPI ini? Jadi di sini saya akan memberikan contoh. Saya sudah menyiapkan tabel dan ininya formatnya. Jadi di sini ada nama, saya buat aja namanya Simon, bidang security, jabatannya adalah manajer ya. Jadi area kinerja utama ini apa gitu loh. Nah, area kinerja utama ini adalah bidang tugas bidang tugas atau tanggung jawab pokok manajer SDM. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam pembuatan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan Key Performance Indicator ini adalah jabatan sama bidangnya ini. Ini yang akan menjadi patokan kita untuk membuat area kinerja utama ini gitu. Jadi area kinerja utama ini, area kinerja utama sebagai seorang security ini ya, itu apa gitu loh. Nah, sebagai contohnya di sini menjaga keamanan. Nah, yang kedua menjaga keselamatan. Yang ketiga ini customer dilayani dengan baik ya. Terus yang keempat ini disiplin tinggi. Yang kelima ini merupakan tugas pokok dari seorang security. Jadi yang harus disediakan area kinerja utamanya adalah tugas pokoknya apa? Jadi tugas pokoknya dari seorang security ini yang pertama menjaga keamanan, yang kedua menjaga keselamatan, terus menjaga customer dilayani dengan baik. Jadi seorang security kan harus melayani customer, harus melayani customer itu dengan baik. Masa seorang security itu harus melayani seorang customer yang lalu dalam pemasaran itu seorang raja gitu loh. Nah, dia harus tentunya dia harus melayani dengan baik kan, terus harus memiliki disiplin yang tinggi dan juga hormat terhadap atasannya. Terus untuk bagian Key Performance Indicator ini gimana gitu loh. Jadi untuk Key Performance Indicator ini adalah indikator yang terukur untuk menilai hasil kerja masing-masing area kinerja utama minimal memiliki satu KPI ya. Terus jumlah total KPI sebaiknya itu harus berjumlah antara 5 sampai dengan 10 buah gitu. Jadi
di sini tuh yang harus kita isi itu adalah indikatornya itu apa gitu loh. Indikator dari menjaga keamanan ini apa? Contohnya seperti kayak kita membuat tesis atau skripsi, kita meneliti mengenai penilaian kinerja ya. Nah, untuk menilai kinerja itu indikator kinerjanya itu apa gitu loh. Nah, ini yang harus kita isi di key performance indikator. Jadi misalnya menjaga keamanan itu indikatornya itu yang security wajib menjaga keamanan aset ya. Itu terus untuk yang kedua ini yang ini mulai dengan baik berarti ini saya ganti ya, ini pelayan ini saya ganti ramah pelayanan ya. Terus ini customer dilayani dengan baik. Nah, ini tadi saya salah di sini ya. Seharusnya di sini itu tadi ramah dalam pelayanan, bukan customer dilayani dengan baik. Jadi harus memperhatikan key performance-nya atau KPI-nya. Jangan sampai kebalik antara area kinerja utama dan KPI-nya gitu loh. Nah, jadi tadi saya sudah ganti. Jadi untuk nomor 3 ini ramah dalam pelayanan atau pelayanan juga boleh. Untuk key performance-nya customer dilayani dengan baik gitu. Nah, ini saya taruh saja on time hadir, jangan sampai bolos gitu ya. Nah, terus kalau ini hormat untuk atasan, ini saya taruh mematuhi tugas dari atasan ya gitu ya. Terus untuk bobot KPI-nya, jadi bagaimana cara kita menentukan bobot KPI-nya gitu loh. Nah, ini bobot setiap KPI ditentukan. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas KPI dan juga sumber daya yang dialokasikan. Total bobot harus berjumlah 100 ya. Jadi total bobot ini harus berjumlah 100 seperti contoh yang di sini. Jadi untuk di sini saya menggunakan misalnya bobot saya tentukan 30 ya, 30. Terus untuk ini karena tanggung jawab yang besar, jadi bobotnya juga harus besar ya. Ini saya taruh 20. Terus customer dengan baik saya taruh 20. On time hadir saya taruh 20. Nah, ini saya taruh 10. Nah, jadi berapapun angka yang kita taruh di bobot KPI, kalau kita jumlahkan harus 100 gitu. Nah, ini udah bobotnya udah kita tentukan karena kita seorang pemimpin atau kita yang mengukurnya. Nah, kita taruh di sini, tapi nominalnya itu harus 100, tidak boleh lebih dari 100 gitu. Nah, sekarang target
bagaimana cara kita menentukan target ya. Jadi untuk target ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dan juga data pencapaian tahun sebelumnya. Penulisan angka target bisa berupa persen atau nominal atau rupiah tergantung jenis KPI-nya. Ya, jadi target ini misalnya kita tentukan itu berdasarkan bulanan, bisa juga berdasarkan tahunan atau harian gitu. Tapi harian nggak mungkin ya, mungkin bulanan itu seperti 3 bulan, 6 bulan, atau sampai seterusnya dan setahun gitu. Nah, untuk targetnya di sini saya taruh mungkin ini sangat baik ya, di dalam harga ini jadi 100%. Terus kalau ini saya taruh 100% ya. Ini mungkin dalam itu terdapat komplain, saya taruh di sini tuh kalau dia mendapatkan komplain kita taruh angka di bawah 100 kan tidak mencapai target. Jadi target ini saya taruh aja tidak ada komplain plan 100 ini 100% ya. Nah, terus untuk ini on time hadir saya taruh maksimal 80%. Ya, 80%. Oke. Nah, ya, max 80%. Terus ini dari ini tuh harus targetnya karyawan harus mematuhi tugas yang diberikan atasan itu 10 target. Jadi ya, nah ini adalah target dari security ini. Untuk melakukan penilaiannya target di sini saya taruh seperti begini karena ini adalah video tutorial, jadi saya taruhnya seperti begini. Tapi kalau teman-teman yang sudah bekerja dan dapat tugas untuk melakukan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI, langkah-langkah ini tidak beda. Langkah-langkah ini pasti dilaksanakan gitu lah, pasti dilakukan. Nah, untuk bagaimana cara kita mengetahui realisasi akhir tahunnya ya, untuk menentukan realisasi akhir tahun ini. Jadi realisasi akhir tahun ini itu contohnya seperti misalnya dalam 6 bulan atau dalam setahun, target yang kita tetapkan ini, security ini tidak mencapai target atau melebihi target ya. Karena ini video tutorial, jadi saya bakal mengisinya untuk realisasinya 90%, ini 90%. Tingkat komplainnya mungkin saya taruh 80%. Ini maksimalnya 80, saya taruh ini 80%.
100 ya. Nah, 100% untuk targetnya ini mungkin dia taruh cuman 5 tugas yang dapat dia selesaikan gitu ya, 5 tugas. Jadi nah ini adalah realisasi dari security ini dalam 6 bulan atau akhir tahun atau per bulannya gitu loh. Nah, untuk mencapai skornya, untuk bagaimana cara kita menentukan skornya gitu. Nah, jadi skor ini didapat dari realisasi bagi target kali 100 atau juga bisa target kali 100 tergantung jenis KPI-nya. Apakah KPI-nya maksimis atau KPI-nya minimis. Itu apa sih itu KPI maksimis itu yang kayak gimana, maksimis itu kayak gimana gitu kan. Nah, ini adalah KPI maksimis, artinya makin tinggi skor KPI yang didapat maka makin bagus gitu loh. Rumusnya ini target dibagi realisasi dikali 100. Nah, sedangkan untuk minimalisnya itu makin rendah skor KPI-nya yang didapat maka makin bagus. Jadi realisasi dibagi target dikali 100 gitu. Sehingga untuk menentukan angka skor ini kita dapat dari realisasi bagi target kali 100-nya ya. Jadi contoh ini 90 ya. 9 sama dengan 90 dibagi 100 kali 100. Nah, dengan 90 ya. Terus ini sama 90 sama dengan 90 dibagi 100 dikali 100. Nah, ya. Terus untuk tidak ada komplainnya ini kita hitung dulu menggunakan rumus maksimalnya ya, maximize-nya ya. Jadi rumus maximize seperti yang di atas tadi sama dengan 80 dibagi 100 dikali 100. Nah, 80 ya. Nah, ini kita hitungnya 100 sama dengan 100 dibagi 80 dikali 100 ya. Dari 5 tugas ini 5 ya, 5 sama dengan 5 dibagi 10 dikali 100. Nah, ini yang kita dapat skornya. Ini skor yang kita dapat dari rumus realisasi dibagi target dikali 100. Jadi karena yang saya pakai ini adalah maximize KPI, jadi saya menggunakan rumus itu target realisasi dibagi target dikali 100. Nah, itu untuk skor akhirnya. Bagaimana cara kita menentukan skor akhirnya? Jadi skor akhir ini didapat dari angka skor akhir didapat dari skor kali bobot bagi 100 ya. Jadi skor ini dikali bobot terus dibagi dengan 100. Nah, ini skor ya sama dengan 90 dikali 30
dibagi 127, terus 90 sama dengan 90 dikali 30 dibagi 100. Bentar ya. 90 sama dengan 90 dikali 20 dibagi 100. Nah, 80 sama dengan 80 dikali 20 dibagi 100. Nah, maksimas ya, 120 sama dengan 125 dikali 20 dibagi 100. Ini 50 sama dengan 20 dikali 10 dibagi 100. Nah, ini adalah skornya. Untuk jumlah skornya, nah, ini kita akan sekarang kita akan menjumlahkan skornya ya. Jumlah skornya 27 sama dengan 27 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 5, 91. Jadi ini merupakan skor akhir dari penilaian kinerja yang kita lakukan terhadap karyawan di bidang security gitu ya. Nah, ini adalah skor akhirnya gitu ya. Nah, ini kalau ini sudah selesai, kita tinggal memindahkannya lagi, kita tinggal memindahkannya ke Word gitu ya. Oke, baik teman-teman, gitu ya. Jadi bagi teman-teman, dengan saya, kalau kita sering belajar pasti kita bisa melakukan ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih.